Hamidah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Pada kesempatan kali ini, proyek yang akan saya ambil dan kita praktekkan bersama adalah tentang proses pemilihan ketua kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, suaranya semangat, berarti sudah pada sama. Sudah ya? Sudah. Baik, sebelum kegiatan T5 hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa siapa? Baik, silakan memimpin doa. Betul, bersikap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Ya, tepuk semangat. Yang tidak masuk pada pagi hari ini, Hafiz sudah berapa hari? 1. Rizky sudah berapa hari? 1. Biasa kemana kok absen? Tidak tahu. Baik, mari kita doakan kepada teman-teman yang hari ini tidak masuk karena sakit atau ada kegiatan yang lain. Semoga besok segera sehat dan kembali ke sekolah. Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan P5, tujuan proyek hari ini adalah kalian mampu mengimplementasikan sistem demokrasi pada satuan pendidikan. Kamu pernah tidak melihat pemilu? Baru ini beberapa bulan yang lalu kamu sudah melihat bagaimana prosesnya pemilihan umum. Dari sekian siswa ini yang sudah punya hak suara siapa? Hak suara berarti 17 tahun. Belum. Oke. Hari ini kamu persiapan dulu dengan pilihan kecil-kecilan, yaitu pilihan ketua. Yang kedua, tujuan proyeknya adalah membentuk kaderisasi kepemimpinan yang demokratis guna menampung aspirasi peserta didik. Jadi hak suara itu harus digunakan. Baik, sebelum kita melakukan proses demokrasi tentang pemilihan ketua kelas, kita sedikit terlebih dahulu dengan melakukan senam pelajar Pancasila. Silakan semuanya berdiri.
kegiatan dari hari ini. Nah, kegiatan itu yang akan kita lakukan pada hari ini tentang pilihan ketua kelas. Sebelumnya, silakan dijawab dulu. Apakah kalian pernah menjadi pengurus kelas di SD dulu? Pernah? Oke. Bagaimana proses kalian menjadi pengurus kelas? Dipilih atau kalian mengajukan diri? Pilih. Nah, mungkin mengajukan diri karena masih kecil. Yang ketiga, apakah kalian pernah menjadi pemimpin permainan di rumah atau lingkungan pertemanan? Dengan sebutan menjadi rajanya dalam satu pertemanan. Pernah? Baik. Kalau sudah pernah menjadi pemimpin, saya yakin pada pertemuan dan kesempatan selanjutnya kamu punya hobi untuk memimpin. Ya. Oke. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan tahapan-tahapan tentang pemilihan ketua kelas, coba disimak dulu ini bagaimana tema P5 ini dalam kegiatan sehari-hari. Nah, suara demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi memilih itu adalah kewajiban bagi siapapun yang berusia minimal 17 tahun. Jenis-jenis demokrasi. Ada demokrasi rakyat, ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang akan kita praktekkan hari ini adalah tentang demokrasi langsung. Nah, tujuannya apa? Yang satu, kebebasan untuk berpendapat. Karena bangsa Indonesia ini menganut sistem pemerintahan demokrasi. Jadi kita ini bebas untuk memilih siapa yang menjadi pilihan kita untuk pemimpin masa depan. Berikut ini adalah video tentang prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Silakan dilihat. Baik anak-anak, setelah kamu tahu tentang apa itu demokrasi dan bagaimana demokrasi di Indonesia, nanti kita akan praktekkan berdemokrasi di sekolah, di lingkungan sekolah. Minimal ada di lingkungan kelas. Berikut ini saya sampaikan tahapan pemilu sederhana, mulai dari pencalonan, kemudian visi misi, kemudian ada debat kandidat. Pernah melihat debat kandidat calon presiden? Nah, atau calon wali kota atau bupati? Pernah. Oke. Setelah ini akan saya jelaskan ini video tentang tahapan pemilu sederhana. Suara. Kalau kalian tahu beberapa bulan yang lalu
ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang berseragam KPPS, mereka menuju ke tempat pemungutan suara di pagi hari. Sebelum dimulainya pengambilan suara atau dimulai pemungutan suara, mereka akan disumpah terlebih dahulu bahwa akan melaksanakan kegiatan itu dengan jujur, ya, dengan jujur, tidak memanipulasi suara yang didapat oleh setiap calon. Nah, anak-anak, mungkin di antara kalian ada yang pernah berpengalaman mengetahui bagaimana jalannya pemilu di wilayah atau di desa kalian masing-masing. Siapa yang pernah? Baik anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah kita akan berdiskusi terlebih dahulu bagaimana kegiatan demokrasi di lingkungan sekolah kita. Tahapan-tahapan demokrasi yang dilakukan di sekolah kita ini bagaimana? Mulai dari pemilihan ketua kelas atau yang biasa kita lakukan setiap tahun, pemilihan ketua OSIS. Oke, silakan melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Membentuk kelompok seperti biasanya, silakan memulai untuk berdiskusi. Sudah membentuk kelompok masing-masing? Sudah. Oke, baik. Silakan dibuka HP-nya. Sudah saya kirim RKPD di HP-nya masing-masing. Silakan dicatat bagaimana pentingnya demokrasi di lingkungan sekolahnya masing-masing. Silakan memulai untuk bekerja. Silakan cari informasi. Sudah selesai anak-anak diskusi kelompoknya? Sudah. Oke, kalian sudah menuliskan bagaimana demokrasi di lingkungan sekolah kita masing-masing. Ada yang bisa menyampaikan bagaimana pendapat kalian? Oke, yang keras suaranya. Demokrasi di lingkungan sekolah. Berdiri aja. Demokrasi di lingkungan sekolah adalah di mana seluruh warga sekolah, siswa, guru, dan staf diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyampaikan pendapat, dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok ini. Ada lagi yang menambahi bagaimana demokrasi kita di lingkungan sekolah? Silakan berdiri. Ya. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menguntungkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan pemerintah. Oke, bagus. Aplaus buat kelompok. Anak-anak, saya beri kesempatan kepada kalian siapa yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua kelas karena semuanya punya hak suara, punya kebebasan untuk berpendapat. Yang ingin silakan angkat tangan untuk menjadi calon ketua kelas. Namun sebelum itu diskusinya silakan dilanjutkan. Kita akan diskusi pada aktivitas yang kedua, yaitu bagaimana kriteria ketua kelas yang ideal menurut kelompok kalian. Silakan dituliskan. Kriteria ketua kelas yang ideal, silakan dituliskan. Baik anak-anak, setelah diskusi kelompok yang kedua, kamu sudah menuliskan kriteria ketua kelas yang ideal menurut kelas 8G. Ada yang bisa mengutarakan dari setiap kelompok? Baik, silakan berdiri. 1. Memiliki tanggung jawab yang baik. 2. Memahami perasaan orang lain. 3. Ramah. 4. Sopan. 4. Sopan. 1. Memiliki tanggung jawab. Yang 2. Memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, ramah. Dan yang keempat, sopan. Baik, ada lagi kriteria ketua kelas yang ideal menurut kelas ini? Silakan. Berapa ini? Silakan mengutarakan. Silakan berdiri. 1. Bijaksana. 2. Bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. Bijaksana dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Aplaus untuk kedua kelompok. Baik, yang selanjutnya adalah aktivitas kita yang ketiga. Silakan kepada setiap calon untuk menyampaikan visi misinya ke depan sesuai dengan apa yang ingin kamu persembahkan kepada kelas masing-masing.
Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang duluan? Perkenalkan, nama saya Saudari Depen Salustra dari kelas 8G, ingin membacakan sebagai ketua kelas. Dan saya ingin membacakan sebuah visi dan misi saya. Misi saya adalah mewujudkan sebagai kelas unggulan yang kreatif dan inovatif dan menjadikan kelas yang kompak, kerjasama, disiplin, dan toleransi dan biasa. Misinya, 1. Mengembangkan jiwa iman dan ketakwaan serta sikap toleransi dengan siswa lain. 2. Menjadikan kelas yang kreatif dan kompak. 3. Tumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar teman sekelas. 4. Mempercayakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudari Depen Saputra ingin menjalankan sebagai ketua kelas dengan visi-misi saya, yaitu menjadikan kelas 8G yang kompak dan disiplin. Maka pilihlah saya, paslon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anam Anugrah Kamilin. Saya akan menyampaikan jargon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Sandra Fatima. Saya di sini sebagai penyuluh demokrasi hari ini. Ini pendapat saya, jadi jangan golput, jadilah suara perubahan yang diinginkan karena demokrasi butuh partisipasi. Oke, baik. Diapresiasi. Sudah anak-anak, setelah kita mendengarkan aksi penyuluh kepada kita semua, maka setelah ini kegiatan kita adalah pemungutan suara tentang pemilihan ketua kelas. Silakan dimajukan dulu. Baiklah, setelah ini kita akan melakukan pemungutan suara calon ketua kelas. Langkahnya adalah setiap anak, setiap pemilih akan masuk, kemudian menuliskan daftar hadir yang sudah disediakan pada meja daftar hadir. Selanjutnya mengambil kertas suara di surat suara. Selanjutnya melakukan pemilihan suara di bilik suara. Setelah itu masukkan di kotak suara. Dan jangan lupa, tanda kalau kamu sudah memberikan suara adalah dengan menyelupkan jari ke tinta. Setelah itu silakan keluar. Bisa dipahami? Bisa. Akan kita mulai sekarang. Mulai dari absen huruf yang atas. Silakan nanti mengisikan daftar hadir. Laudin, Safa,
Safa, sa. Safa, sa. Dimas, sa. Dimas, sa. Dimas, sa. Safa, sa. Dengan suara pemilihan tebak mengenai 1. Nafian memperoleh suara 6. Dimas memperoleh suara 10. Safa memperoleh suara 9. Dan pemenangnya adalah Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang telah memilih saya. Saya akan menjalankan amanah ini sebaik-baik mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.